I want Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Cahaya Sabrina dari kelas 76 ingin mempersembahkan cerita Dongeng Cinderella. Di sebuah kerajaan yang indah tinggal seorang gadis bernama Cinderella yang sangat baik hati. Setelah ayah kandungnya meninggal, ia tinggal dan hidup bersama ibu tiri dan kakak-kakak tirinya yang manja. Saat Cinderella ada di taman berbicara dengan burung kesayangannya, ibu tiri mendekatinya. Mulai hari ini, kau akan tinggal di loteng. Kau akan mengerjakan semua pekerjaan rumah, dan aku tak mau melihatmu berkeliaran dengan pakaian ini. Cinderella tidak tahu harus bilang apa. Dengan tak berdaya, dia melakukan apa diperintahkan. Dia mengemasi barangnya dan pindah ke loteng. Walaupun diperlakukan buruk, Cinderella tetap baik dan sabar kepada semua orang. Hari berlalu. Suatu hari, ada pengumuman di kota dari pihak kerajaan. Pangeran kita mengadakan pesta dansa di istana. Semua gadis yang siap menikah diundang ke pesta dansa ini. Begitu saudari tiri mendengar undangan ini, mereka lari ke rumah dan memberitahu ibu mereka. Kalian akan jadi gadis paling cantik di pesta dansa. Pangeran pasti memilih salah seorang dari kalian. Dengan begitu, kita semua akan tinggal di istana. Benar kan, Bu? Kita harus membeli gaun dan sepatu untuk kalian. Ayo, kita akan berbelanja. Ibu tiri dan saudari tiri meninggalkan rumah. Mendengar pembicaraan mereka, Cinderella berdiri menyaksikan di sana dengan sedih. Saat ibu dan kakak tirinya pergi ke pesta, Cinderella sedih dan menangis sendirian. Kenapa aku tak bisa pergi ke istana juga? Jika orang tuaku di sini, hal ini pasti tak akan terjadi. Tepat saat itu, muncul cahaya yang menyilaukan. Awalnya Cinderella tidak mengerti apa itu. Dia melihat ke cahaya itu. Lalu tiba-tiba muncul peri cantik di tengah-tengah cahaya. Cinderellaku yang cantik, jangan menangis. Kau juga akan pergi ke pesta dansa di istana. Cinderella tak percaya pada apa yang dia lihat. Dia bertanya sambil terkejut. Apa aku bisa pergi? Lihat diriku. Jangan khawatir, aku di sini membantumu. Sekarang bawakan sebuah labu dan 7 tikus. Cinderella tak mengerti kenapa peri menginginkannya. Tetapi dia melakukan sesuai perintah peri. Pertama-tama dia pergi ke dapur dan mengambil sebuah labu. Lalu pergi ke loteng, mengambil teman-teman tikusnya dan turun kembali. Dengan tongkat ajaib, labu berubah menjadi kereta, tikus berubah menjadi kuda, dan gaun Cinderella menjadi gaun yang sangat cantik. Sesampainya di pesta dansa, semua orang terpukau melihat penampilan Cinderella. Gadis muda yang cantik, maukah kau berdansa denganku? Cinderella mengangguk sopan. Pangeran dan Cinderella berdansa dengan dilihat oleh semua undangan. Cinderella sangat terpesona dengan musik dan dansanya. Dia merasa hanya ada dirinya dan pangeran di ruang dansa itu. Mereka berdansa non-stop sepanjang malam. Tentu saja, Cinderella tidak merasakan waktu yang berlalu. Pada suatu titik, matanya melihat jam besar. Hampir tengah malam. Tepat saat itu, Cinderella ingat peringatan dari peri. Kau harus pulang saat jam 12 tepat. Karena semuanya akan kembali ke asalnya. Cinderella berlari terburu-buru keluar istana, hingga sepatu kacanya tertinggal satu. Saat berlari menjauh, jam menunjukkan tengah malam dan segalanya berubah kembali seperti semula. Saat pangeran keluar mengejar Cinderella, dia melihat sepatu di tangga. Temukan pemilik sepatu ini. Meski kau harus meminta semua gadis di kerajaan untuk mencobanya, temukan dia. Kalinya pangeran mencari pemilik sepatu kaca itu ke seluruh penjuru negeri. Pengawal pangeran tiba di rumah Cinderella.
Cinderella sangat senang melihat kereta raja di depan rumahnya. Saat dia akan keluar kamar, ibu tirinya muncul di pintu. Kau mau kemana? Kau juga ingin mencoba sepatu itu? Sambil tertawa jahat, ibu tiri mengunci pintu loteng. Tidak, jangan pergi. Kumohon buka pintunya. Menyedihkan sekali. Apa yang akan pangeran sukai darimu? Pengawal membiarkan saudari tiri kurus mencoba sepatu, tetapi kekecilan. Lihat betapa pasnya sepatu ini. Lalu saudari tiri gemuk mencobanya, tetapi kaki gemuknya bahkan tak bisa masuk ke sepatu itu. Mungkin jika kita mencobanya di kakiku yang lain. Apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang berhasil. Upaya terakhir Cinderella adalah kabur lewat jendela, tetapi terlalu tinggi. Jadi dia mulai menangis. Melihat Cinderella menangis, teman-teman tikusnya datang. Ibu tiri mengurungku. Dia pasti punya kuncinya. Seekor tikus keluar dari bawah pintu dan berlari ke bawah. Ibu tiri ada di pintu bersama pengawal pangeran. Kenapa tak datang lagi besok? Hari ini mereka sedikit lelah. Kaki mereka pasti membengkak. Tikus melompat ke rok ibu tiri dan mengambil kunci dari sakunya. Lalu berlari ke loteng. Tikus itu menyelipkan kunci di bawah pintu. Cinderella sangat senang saat melihat kunci itu. Setelah membuka pintu, dia berlari secepat mungkin. Bagaimana kau bisa keluar? Berhenti, tolong jangan pergi. Aku juga ingin mencoba sepatu itu. Ibu tiri dan kedua putrinya tertawa histeris. Saat Cinderella mencoba sepatu kaca itu, ternyata ukurannya sangat pas. Cinderella pergi ke istana bersama pengawal pangeran, dan mereka membawanya kepada pangeran. Saat pangeran menatap mata Cinderella, dia tahu gadis itulah yang berdansa bersamanya malam itu. Pangeran memegang tangan Cinderella. Akhirnya aku menemukanmu. Maukah menikah denganku? Dengan mata haru karena bahagia, Cinderella menerima lamaran pangeran. Akhirnya Cinderella dan pangeran hidup bahagia selamanya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.